Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Rawai'ul Bayani Tafsiru Ayatil Ahkami Minal Quran, atau lebih dikenal dengan kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh ulama besar, ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Mudah-mudahan melalui pembelajaran kitab Tafsir Ayatul Ahkam ini kita diberikan cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yaitu pembahasan akhir di dalam tafsir surah Al-Fatihah, di mana pada pembahasan pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang hikmah disyariatkannya Al-Fatihah. Di halaman 48, Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan kemarin bahwa Al-Fatihah ini mengandung berbagai unsur. Salah satunya adalah fahiyya tatanawala usulad dini wa furu'ihi. Al-Fatihah ini membicarakan tentang usuluddin, pokok agama yang berkenaan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada akhirat, iman kepada para nabi, malaikat dan seterusnya. Wa furu'ihi, dan juga mengandung cabang-cabang agama, fikih, muamalah, bagaimana cara orang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, cara jual beli itu diatur di dalam furu'uddin, fikih itu. Kemudian juga dia tatanawal al-aqidah, berbicara tentang akidah, wal ibadata, bicara tentang ibadah. Kalau akidah itu adalah kepercayaan, sedangkan ibadah itu adalah bagaimana cara menyembah, itu diatur. Wat tasyri', dan juga tentang syariat, tentang fikih. Wal i'tiqad bil jazaa'i wal hisab, wal i'tiqada bil jazaa'i wal hisab, dan juga kepercayaan adanya jaza. Jaza itu artinya pembalasan, bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan dibalas, baik buruknya ataupun kebaikan itu, semuanya akan dibalas, sekecil apapun itu akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, semuanya akan dibalas. Wal hisab, dan juga akan dihitung. Makanya kita saat ini adalah ad-dunya yaumul amal. Dunia yang kita saat ini hidup ini adalah hari untuk kita beramal. Nah, tapi nanti di akhirat itu tidak lagi kita bisa beramal. Wal akhiratu yaumul hisab bila amal. Nanti di akhirat itu adalah hari dihitung amal-amal kita dan kita tidak bisa beramal. Kalau bahasa yang lebih sederhana, ad-dunya amalun bila hisab wal akhiratu hisabun bila amal. Dunia itu adalah amal tanpa ada hitungan. Sekarang belum dihitung berapa amal baik sampean, belum dihitung. Ya kalau sampean naik taksi, sampean buka pintu itu argonya langsung jalan dan bisa diketahui ketika itu. Jadi kalau sampean punya uang 100.000, sampean pergi ke Surabaya, nyampe Pasuruan kok sudah 99.000. Maka sampean bisa berhenti, Pak, turun wis Pak. Turun, akhirnya bayar, sosok 100. Apa dikembalikan 1.000 ya, 1.000.
Kenapa? Bisa dilihat, ada argonya. Tapi sekarang sampean belum bisa melihat. Sehingga orang melakukan kebaikan karena tidak bisa melihat, ini berapa pahala saya, apakah bisa dilihat? Kan tidak bisa dilihat. Sehingga mungkin dia tidak termotivasi untuk melanjutkan kebaikan itu. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Sebaliknya, dosa juga tidak bisa dilihat. Sehingga dia keenakan terus melakukan dosa. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Andai saja dosa itu bisa dilihat, sampean mau, mohon maaf, satu misal ingin melaksanakan perbuatan zina, belum melakukan, masih ibaratnya itu masih pandang memandang, itu dilihat sampai dosanya, tambah banyak dosanya. Jadi mau melangkah jauh dan melakukan yang lebih dari itu, sampean khawatir. Kenapa? Dosanya kelihatan. Apalagi kemudian bisa dilihat oleh orang lain. Jadi setiap orang bisa melihat dosanya masing-masing. Saya melihat sampean kelihatan dosanya padang gitu kan ya. Ada yang kayak gunung, ada yang, maka orang akan selalu mawas diri akhirnya. Nah, dunia itu tidak ada seperti itu. Memang oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan. Aib seseorang, dosanya juga dirahasiakan, semuanya dirahasiakan. Tujuannya apa? Yaitu salah satunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat mana di antara kalian yang amalnya lebih baik. Motivasinya di situ. Itu hisab. Makanya Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di dunia ini coba introspeksi, dihitung-hitung. Amalnya sudah cukup apa enggak? Qabla an tuhasabu. Nanti sebelum sampean dihitung nanti di akhirat. Dan itu pasti. Dan semua orang akan menyaksikan perhitungan itu. Jadi nanti orang tua sampean, kiai, ustadz, semuanya akan melihat, amalnya seperti ini, akan dipertontonkan. Jadi kayak satu misal film dokumenter itu akan diperlihatkan satu persatu, scene by scene, dari satu titik adegan ke adegan yang lain akan diperlihatkan, meskipun sampai itu sendiri di kamar satu misal, akan diperlihatkan semua, sehingga nanti di akhirat itu tidak ada yang dirahasiakan, semuanya akan dibuka. Wal imana bisifatillahil husna, iman kepada sifat-sifat Allah yang mulia. Wa ifradahu bil ibadati, dan hanya kepada Allah beribadah. Wal isti'anata, dan juga berisi tentang isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Wad du'a, juga berisikan tentang doa di dalamnya. Wa tawajjuha ilaihi jalla wa ala, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi talabil hidayati, dengan meminta petunjuk, meminta hidayah, ila dinil haqqi, kepada agama yang benar, wassiratil mustaqimi, dan jalan yang lurus. Wat tadarru'i ilaihi, dan DP, meminta dengan menangis, berdoa dengan menangis. Tadarru' wa khufyah kalau dalam Al-Quran itu. Bitathbiti 'alal iman, yang diminta itu adalah supaya imannya dikokohkan, tetap di jalur itu. Bitathbiti 'alal imani wa nahji sabilis sholihin, dan mengikuti jalan orang-orang soleh. Wa tajannubi tariqil maghdubi 'alaihim, serta menjauhi jalan orang-orang yang dibenci, awil dhalin, atau jalan orang-orang yang tersesat, ila ghairi ma hunalika, dan lain-lain, mimma qasida wa awradin wa ahdafin, dari beberapa maksud, beberapa tujuan, beberapa tujuan. Aghrad dengan ahdaf itu hampir mirip lah maknanya, tujuan. Jadi itu poin-poin penting yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Qala al-'allamatul Qurtubi
Imam Qurtubi berkata, Summiyatil Fatihatu Al-Qur'an Al-Azim litadammuniha jami'a ulumihi wa dhalika li'annaha tashtamilu ala thana'i ala Allah jalla wa azza atau azza wa jalla bi awsafi kamalihi wa jalalihi. Al-Allama Al-Qurtubi menyebutkan alasan kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Qur'anul Azim. Alasannya adalah litadammuniha, karena ia berisikan jami'a ulumihi, semua ilmu-ilmu Al-Qur'an itu diringkas di dalam surah Al-Fatihah. Apa ilmu-ilmu yang ada di dalamnya? Pertama, wa dzalika li'annaha tashtamilu 'ala tsana, berisikan tentang ngelem pujian 'ala Allah, kepada Allah, bi awsafi kamalihi, dengan sifat-sifat sempurnanya, wa jalalihi, dan agungnya atau sucinya. Jadi yang pertama berisikan tentang pujian. Ya, mulai dari bismillah itu, di situ ada dua sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Di situ juga ada Ats-Tsana, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini yang pertama. Yang kedua, wa 'alal amri bil ibadati wal ikhlasi fiha, dan juga berisikan tentang perkara-perkara ibadah, cara menyembah kepada Allah, dan juga yang paling penting itu adalah wal ikhlasi fiha, ikhlas di dalam penyembahan itu atau ibadah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata iyyaka na'budu itu adalah al-amru bil ibadati wal ikhlas. Ikhlasnya dari mana? Yaitu ketika kata iyyaka didahulukan daripada fi'il fa'ilnya, itu menandaskan adanya kemungkinan tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Hanya engkaulah, satu misal di dalam perkataan kita, hanya engkaulah wanita satu-satunya yang aku cintai. Artinya apa? Tidak mungkin ada wanita lain. Tapi kalau hanya berkata saya mencintaimu, itu mungkin masih koma. Saya berkata seperti itu karena di depan sampean saya mencintaimu. Tapi ketika sampean sudah tidak ada, datang wanita lain, saya kasih dan dan kamu, dan ada wanita lain dan kamu, gitu. Tapi kalau seperti redaksi ini, iyyaka na'budu, artinya menutup kemungkinan adanya Tuhan yang lain. Berarti sudah ada, tidak mungkin lagi. Yang kedua, yang ketiga, wal-i'tirafi bil ajzi 'anil qiyami bi syai'in minha illa bi'anatihi ta'ala. Dan juga adanya pengakuan. I'tiraf artinya mengakui. Mengakui apa? Bila ajzi, mengakui kelemahan. 'Anil qiyami bi syai'in minha, yaitu kelemahan mendirikan sesuatu dari bagian ibadah itu, illa bi'anatihi ta'ala, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan aktivitas kecuali atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan itu tergambarkan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu wa iyyaka nasta'in. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa 'alal ibtihali ilaihi fil hidayati ila siratil mustaqim. Dan juga berisikan tentang permintaan, yaitu permintaan untuk mendapatkan hidayah, petunjuk di jalan yang lurus. Wa kifayati ahwalin nakithin,
dan cara keadaan-keadaan orang-orang yang baik. An'amta alaihim wa ala bayani aqibatil jahidin, dan juga menjelaskan tentang akibat atau akhir dari orang-orang yang cengkal. Jahid itu artinya cengkal, dikasih tahu sesuatu tapi dia tidak mau melakukannya. Soro kebara malah dia ketemor, itu namanya jahid. Itu al-jahidin. Wa hadhihi jumlatul maqasidi allati jaa bihal Qur'anul azim. Dan maqasid atau tujuan umum yang kita sebutkan tadi secara garis besar itu adalah tujuan umum di mana Al-Qur'an datang dengannya. Jadi Al-Qur'an secara keseluruhan itu isinya ya ada di dalam surah Al-Fatihah, kesimpulannya. Makanya kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Qur'anul Azim. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Yaqulu syahidu asy-Syaikhu Hasanul Banna rahimahullah. Seorang ulama yang bernama Hasan Al-Banna, terlepas dari kontroversi yang dibuat oleh beliau. Beliau adalah salah satu pendiri partai Islam yang bernama Ikhwan Al-Muslimin di Mesir. Intinya kemudian beliau dieksekusi dan bagi pengikutnya itu dianggap sebagai mati syahid. Nah, beliau menulis di dalam risalahnya yang bernama Muqaddimatun fit Tafsir. Beliau berkata, yaqulu syahidu Syaikhu Hasanul Banna rahimahullah fi risalatihil qayyimati Muqaddimatun fit Tafsiri ma nassahu la syakka anna man tadabbara al-Fatihatal karimata wa kullu mu'minin mutalibun bitadabburiha fi tilawatihi 'amatan wa fi salatihi khasatan. La syakka, tidak lagi ada keraguan di dalamnya, annaman, bahwa sesungguhnya seseorang, tadabbara, yang mentadabburi, memikirkan secara mendalam, itu tadabbur, Al-Fatihatal Karimata, surah Al-Fatihah yang mulia ini, wa kullu mu'minin, dan setiap orang mukmin, mutalibun, dimintai, bitadabburiha, diminta untuk mentadabburinya, fi tilawatihi amatan, di dalam membaca secara umum, artinya di posisi apapun itu intinya membaca, entah itu ketika dia lagi belajar atau mau tidur baca Al-Fatihah. Intinya umum, di dalam posisi apapun itu ketika Al-Fatihah dibaca, ataupun khusus ketika sholat. Wa fi sholatihi khasatan. Ra'a min wazaratil ma'ani, ia melihat adanya kekayaan makna. Wazara itu artinya sesuatu yang sangat banyak. Contohnya al-ma'ul ghazir, air yang banyak. Al-matarul ghazir, hujan yang lebat. Jadi banyak. Nah, di dalam Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang sangat banyak. Wa jamaliha, dan juga berisikan keindahan tata bahasa yang ada di dalamnya. Wa raw'atit tanasubi, dan juga antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu saling keterhubungan. Jadi kalau kalian belajar di dalam bahasa Indonesia itu susunan kata, susunan kalimat dalam satu paragraf itu disebut bagus apabila terdapat koherensi antara satu kata, antara satu kalimat dengan kalimat lain, itu nyambung, itu koherensi. Nah, Fatihah juga sama, raw'atut tanasub wa jalalihi, dan agungnya,
ma yu'khadhu bilubbihi, yang bisa diambil melalui intisarinya, wa yudhi'a jawanib qalbihi, dan juga bisa menerangi sisi-sisi hatinya. Fahuwa yabtadi'u dzakiran taliyan mutayamminan bismillahil mausufi birrahmati. Ia memulai dengan menyebutkan, dzakiran menyebutkan, taliyan seraya berkata atau membaca, seraya membaca, mutayamminan seraya berharap, minta barokah, tayammun, bismillahi dengan menyebut nama Allah, al-mausufi yang diberi sifat birrahmati, sifat ar-rahmah. Bismillahirrahmanirrahim, itu ar-rahman ar-rahim. Allati tadhharu atharu rahmatihi mutajaddidatan fi kulli syai'in, di mana athar, apa artinya athar? Bekas-bekas, labet kalau bahasa Jawanya itu, bekas-bekas atau fenomena yang tampak dari rahmat itu senantiasa mutajaddidatan, terbaharui. Jadi kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia itu terus terbaharui, terus. Siapapun orangnya, fi kulli syai', di segala sesuatu. Mustasyiron, ia merasakan, anna asasas silati, bahwa asas keterhubungan, bainahu wa baina khaliqihi, antara ia dengan khaliknya, penciptanya, al-azim, wa hadhihi rahmah, bahwa keterhubungan antara seorang hamba dengan penciptanya itu adalah hubungan rahmat, hubungan kasih sayang, allati wasi'at kulla syai'in, di mana rahmat ini menyeluruh untuk segalanya. Fa idza istash'ara hadzal ma'na, ketika ia telah merasakan makna ini, wa waqara fi nafsihi, kemudian makna ini menetap di dalam dirinya, maka jawabnya idza intalaqa lisanuhu, maka lisannya akan berkata, bihamdi hadzal ilah ar-rahmanir rahim, dengan memuji Tuhan ini, Tuhan yang mempunyai sifat ar-rahman ar-rahim. Wa dzakkarahul hamdu bi'azimi ni'amihi, dan pujian itu mengingatkannya kepada nikmat-nikmat yang sangat besar. Wa karimi fadlihi, dan mulianya keutamaannya Allah. Wa azimi alaihil badiyati fi tarbiyatihi lil awalimi jami'an, dan besarnya perhatian yang terus menerus yang diberikan kepada alam ini keseluruhannya. Tarbiyah di sini bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang senantiasa mengayomi, senantiasa mendidik, senantiasa mengawasi. Itu tarbiyah. Nah, dari kata tarbiyah ini kemudian nanti muncul kata Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun. Dari kata tarbiyah ini nanti muncul kata murabbi. Apa artinya murabbi? Orang yang mendidik. Sampean masuk fakultas apa? Oh, fakultas tarbiyah. Nah, itu apa artinya itu? Ya itu tadi, mengayomi, mengawasi, mendidik. Allah juga seperti itu, mengayomi, mengawasi, mendidik.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan tidak ditinggalkan setelah penciptaan itu. Tetap diawasi, tetap diayomi. Diayomi itu maksudnya apa? Maksudnya ketika makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu membutuhkan sesuatu, maka Allah ada untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Itu namanya mengayomi. Kayak persis sampean butuh sesuatu, maka nanti orang tua tinggal datang ke sini kemudian menanyakan, kamu butuh apa? Oh, saya butuh uang untuk beli kitab karena nanti mau khataman Ramadan, dikasih uang sama orang tuanya. Itu namanya mengayomi. Allah mengayomi kita. Kita butuh apa? Semuanya dipenuhi oleh Allah, meskipun kita tidak sadar itu. Sampean saat ini bisa datang ke sini itu karena Allah mengayomi kita. Diberi apa? Diberi nikmat sehat. Diberi kakinya nikmat sehat sehingga bisa berjalan ke sini. Diberi kenikmatan untuk tidak sibuk. Diberi kenikmatan untuk tidak sakit dan seterusnya. Ini kata Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fil awalimi kullaha. Mana sudah? Fa'ajala basiratahu fi hadzal muhiti alladzi la sahilalah. Kemudian dia menjalankan, ajala, membuat jalan-jalan gitu. Kalau jala yajulu itu artinya mengelilingi jalan-jalan. Sampai tahu Zindibat? Zindibat itu seorang laki-laki yang suka berpetualang, jalan-jalan seperti One Piece, tahu One Piece sampean? One Piece Luffy. Jadi dia suka dengan kapalnya itu, perahunya jalan-jalan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, bahasa Arabnya itu menjelajahi itu, sampean jalan itu namanya jala yajulu. Jala yajulu, jalan-jalan. Itu saraf ala-ala itu. Ajalah. Nah, ketika diikutkan wazan ini af'ala, ajala, maka menjalankan basiratahu, penglihatannya. Ketika maka ia akan menjalankan penglihatannya. Maksudnya dia mengarahkan pandangannya itu fi hadzal muhit, ke samudra alladzi la sahilalah, yang tidak terbatas itu, yang tidak bertepi. Samudra yang tidak bertepi. Kenikmatan Allah yang berikan kepada kita itu seperti itu, samudra yang tidak bertepi. Tsumma tadzakkara min jadidin. Kemudian ia mengingat di masa yang sangat baru ini, anna hadhihi ni'ami al-jazilati, bahwa nikmat-nikmat yang banyak ini, wat tarbiyatal jalilata, anna hadhihi ni'amal jazilata, bukan ni'amal jazilata, wat tarbiyatal jalilata, dan pendidikan yang jalila, iku laisat an raubatin wala rahbatin, bukan atas dasar raubah. Raubah itu artinya apa? Raghibah, raubah. Raubah, rohbah.
Jadi kita terkadang menjalankan sistem itu atas dasar cinta, membuat orang itu menjadi cinta. Contohnya, barang siapa yang taat di pondok, maka nanti akan mendapatkan hadiah setiap bulannya adalah uang saku jika dia tidak melanggar sama sekali. Sebaliknya, jika dia melanggar, maka nanti dia akan mendapatkan sanksi. Itu namanya rohbah. Rohbah itu artinya membuat orang menjadi cinta dengan iming-iming tertentu. Rohbah membuat orang menjadi takut, benci dengan sesuatu pula, ancamankah atau apapun itu. Rohbah. Nah, hubungan antara makhluk dengan Khalik ini bukan karena hubungan diiming-imingi sesuatu supaya cinta, atau diancam-ancam sesuatu karena supaya dia benci. Enggak. Walakinnaha an tafaddulin wa rahmatin. Tapi hubungan antara hamba dengan makhluknya itu adalah hubungan di mana Allah memberikan tafaddul, sesuatu yang berlebihan, nikmat-nikmat berlebihan, warahmah, kasih sayang. Allah berikan kasih sayang kepada orang-orang itu atas dasar Allah sayang kepada kita. Jadi sebenarnya Allah tidak membutuhkan kasih sayang kita, tidak membutuhkan cinta kita. Karena meskipun tanpa cinta kita, Allah tetap Allah. Tidak akan mengurangi apapun. Atau atas dasar benci kita, karena kita benci kepada Allah, kemudian derajatnya Allah itu kemudian turun. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tapi Allah memberikan itu semua kepada kita karena memang Allah itu dermawan, Allah itu sayang kepada kita. Terkadang Allah itu juga sayang juga kepada orang-orang yang berkali-kali dia mendurhakai Allah, berkali-kali. Tapi Allah tetap sayang. Inilah luar biasanya. Fanataqa lisanuhu marratan thaniyatan birrahmanir rahim. Maka ketika dia menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga lisannya kemudian berkata untuk kedua kalinya memuji Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Walakin min kamali hadzal ilahi, tetapi dari sempurnanya Tuhan ini Al-Azim, ayyakrina ar-rahmanu bil adli, yaitu menyandingkan atau membersamai kata Rahman ini dengan kata keadilan. Wa yudzakiru bil hisabi ba'dal fadli. Ar-Rahman seperti yang kita maknai dulu itu, bahwa Allah memberikan kasih sayang itu kepada siapapun tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Bahkan kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah tetap memberikan kenikmatannya. Ini menunjukkan betapa Allah itu adil. Dan itu kasih sayang, rahmat, itu disebutkan di awal-awal sebelum adanya hisab. Kalau kita kan enggak, terkadang hisab terlebih dahulu, baru setelah itu ada feedbacknya, yaitu berupa kasih sayang. Saya contohkan seperti ini. Terkadang orang itu suka kepada orang lain karena orang tersebut memperhatikannya. Itu yang saya sebut dengan hisab itu.
Kalau bahasa yang lain tuh ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang, gitu. Itu namanya hisab dulu, baru setelah itu ada kasih sayang. Apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kamu lakukan kepada saya, maka nanti itu yang akan saya lakukan kepada kamu. Berarti kan hisab kemudian rahmah. Kalau Allah enggak, kasih sayang dulu, dikasihkan kasih sayang, baru nanti dihitung oleh Allah. Dihitungnya bagaimana orang tersebut bisa mengoptimalkan pemberian-pemberian Allah itu. Apakah digunakan kepada jalur yang benar atau tidak. Kalau kita enggak, ya itu tadi, hisab dulu, baru setelah itu muncullah rahmah. Kenapa kamu sayang itu? Sayang kepada pasanganmu? Iya, karena dulu dia perhatian kepada saya. Setiap Jumat itu saya dikirim, ya dikirim uang, bukan dikirim Al-Fatihah. Itu makna wa yudzakiru bil hisabi ba'dal fadli. Fa huwa ma'a rahmatihi as-sabighatil mutajaddidati sayudinu ibadah. Dan ia dengan rahmatnya yang luar biasa, yang banyak, yang senantiasa terbaharui, itu akan membalas semua hambanya. Yudin itu artinya membalas. Malik yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Kama yadinu yudan. Wa yuhasabu khalqahu yaumiddin. Dan akan menghisap makhluk-makhluknya di hari kiamat nanti, hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu di hari di mana jiwa ini tidak akan memiliki apapun, daya upaya pesokiin orang ngepon. Dia berpengaruh di dunia, presiden kah, raja kah, atau siapapun itu, maka nanti di hari kiamat dia bukan apa-apa. Wal amru yawma idzin lillah, dan semua perkara nanti akan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memperdalami materi ini bersama-sama. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ini yang izin.